Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sesepuh Muhammadiyah Pak Mukhlas Abror, juga para senior Majelis Dikti Litbang, ada Pak Prof. Suyanto, Badan Pembina Harian, ada Prof. Marsudi, Ustadz Fatur Rahman, Mas Muttaqin, dan anggota BPH yang lain, Mas Azman ya. Mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu, biarpun mengeluarkan SK tapi lupa semua namanya. Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Mukhlas MT, yang tadi sebentar lagi akan jadi guru besar, bersama yang 11, saya doakan segera keluar SK-nya, serta seluruh hadirin, para dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir untuk silaturahmi, atau di sini disebut syawalan, keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini 3 PTMA kita di Jogja sebenarnya bersamaan melakukan syawalan atau silaturahmi. UMY, saya sebagai staf pengajar di sana bersama Ustadz Fatur bolos dari UMY demi UAD. Tapi akan saya ganti karena pada hari esok PP Muhammadiyah menyelenggarakan silaturahmi nasional di UMY, sehingga ada badalnya, ada gantinya esok hari, dan tentu juga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan satu lagi UNISA, hari ini juga saya tahu karena tadi saya berangkat bersama Bu Nur ke UNISA dulu, terus ke sini, harus mengantar istri bersama. Semangatnya sama, yakni bersilaturahmi. Ini tradisi yang baik, yakni silaturahmi berjamaah di seluruh tanah air kita. Kalau silaturahmi tidak perlu pakai sidang isbat, itu urusan masyarakat semuanya, bukan hanya kaum muslimin, bahkan juga dari saudara-saudara kita yang berbeda agama. Bahkan ada kegiatan-kegiatan silaturahmi yang bersifat kekerabatan, yakni trah. Jadi suatu tradisi yang sangat baik, yang di situ memang negara tidak perlu mengambil kebijakan. Dan sebenarnya untuk hal lain juga, ketika ada hal yang berbeda terutama menyangkut agama, negara lebih baik menjadi wasit yang memfasilitasi. Oh, ada anggota PP yang juga oknum UAD ya, Pak Sayuti, Muhammad Sayuti. Kalau tidak saya sapa nanti tidak melaksanakan tugas di PP. Yang pertama, kita ambil spirit silaturahmi ya. Silaturahmi kan sudah kita paham, mempertalikan persaudaraan, silah dan
rahmi. Bahkan di Subulus Salam menjadi satu bab sendiri itu, silaturahmi. Mempertautkan persaudaraan, baik dalam makna persaudaraan secara universal sebagaimana hutbatul wada Nabi di ujung kerisalahannya, bahwa kita ini umat manusia yang satu, berasal dari sumber yang satu, dan Adam adalah nenek moyang kita yang satu. Itu deklarasi Nabi tentang umat wahidah. Nah, konsep umat wahidah dalam Quran itu juga begitu rupa. Di satu pihak Allah mendeklarasikan kita sebagai umat wahidah, tetapi pada saat yang sama Allah juga menggambarkan tentang keragaman. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahwa ada dimensi nilai, ada dimensi normatif, bahkan ada dimensi yang bersifat ilahiyah atau profetik, kenabian, di mana silaturahmi itu merupakan keniscayaan kita untuk menyambung terus persaudaraan, baik persaudaraan secara universal maupun persaudaraan yang berbasis iman. Saya lebih suka ukhuwah Islamiyah itu sejatinya adalah ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi ukhuwah imaniyah itu ukhuwah yang basisnya pada iman, pada kesatuan penciptaan, sekaligus juga melahirkan sublimasi spiritual atau ruhaniyah. Kenapa kita sebut sebagai persaudaraan yang basisnya ilahiyah? Allah menciptakan tadi keragaman perempuan, laki-laki, berbangsa-bangsa, bergolong-golongan, itu lita'arafu. Karena kita pada saat yang sama dengan keragaman itu ada peluang untuk selalu ada gesekan, ada perbedaan kepentingan, ada perbedaan cara pikir, ada perbedaan tradisi atau budaya yang kalau kita tidak punya landasan kokoh untuk mengedepankan ukhuwah gitu ya, dan mencoba menempatkan keberbedaan dalam proporsi yang sebenarnya, maka yang terjadi adalah perpecahan, yang terjadi adalah retak, baik karena kita seiman, apalagi yang beragam dalam lintas batas keberbedaan. Coba satu iman saja itu karena perbedaan pandangan keagamaan itu kalau tidak bisa menahan diri, ya itulah yang terjadi belakangan ini atau yang terakhir yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Rektor. Kan sudah sering kita berbeda, Idul Fitri, Ramadan, Idul Adha, bahkan lebih jauh lagi apa, perbedaan kaifiyah sholat, ada yang kunut dan tidak, bahkan setelah iktidal aja ada beragam cara posisi tangan gitu kan. Di Muhammadiyah aja biarpun sudah ada keputusan tarjih, salamnya wa barakatuh itu masih aja kan juga assalamualaikum warahmatullah gitu kan.
Ada banyak lagi. Nah, kalau kita tidak larikan pada sumber utamanya iman, bahwa semuanya yabtaguna fadlan minallah wa ridwan, kita mencari ridho dan karunia Allah, maka yang terjadi adalah kesempitan berpikir, kesempitan bersikap, dan kekerdilan kita bertindak. Dan inilah yang terjadi selama ini atau belakangan ini. Bukan karena perbedaannya, tetapi sikap menghadapi perbedaan itu tidak punya landasan kokoh pada iman. Padahal iman itu kan dimensinya mendalam dan luas. Nah, disinilah kita perkaya khasanah keimanan kita. Dalam konteks kita beribadah, termasuk puasa Ramadan dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya juga apakah iman kita ini itu bertambah terus yang melahirkan ketaatan dan ketakwaan, atau berkurang atau stagnan. Nah, ini semuanya memerlukan dimensi penghayatan keimanan atas segala bentuk ibadah kita. Yang kedua, dimensi aktualisasi dari iman itu apa? Ya, amal sebenarnya, amalia. Saya sering mengambil contoh yang paling sederhana, puasa. Puasa itu kan tujuannya agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Tiap tahun kita puasa, bahkan sekarang ada yang puasa Senin dan Kamis, ada yang puasa Daud, ada yang puasa Bid di tanggal 13, 14, 15, dan puasa tatawul lainnya. Tapi persoalannya apakah puasa itu meningkatkan kualitas keimanan spiritual dan amalia kita? Ini tergantung pada kita. Itu yang disebut transformasi ibadah. Kita merasa biasa-biasa saja, stagnan itu. Saya tulis karena diminta itu di Kompas hari Kamis itu di halaman pertama tentang puasa. Puasa itu al-imsak, cirinya 3 kan, menahan diri dari makan, minum, dan pemenuhan keperluan biologis kita dari siang sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu 29 hari tadi kan, ada yang 30 hari. Berarti yang 30 hari harus makin mantap lagi gitu ya, nambahnya keimanan kita. Tapi kemampuan menahan diri, kan 3 hal tadi itu representasi dari dunia. Makan, minum, dan kebutuhan biologis itu representasi dunia yang bersifat indrawi. Dan semua orang suka itu. Nah gitu. Sampai juyina linnas itu kan. Allah memberikan itu. Jadi di dalam diri kita itu memang ada elemen yang ditanamkan cinta pada dunia yang bersifat indrawi. Makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis yang representasinya adalah dunia itu seperti itu. Harus kita ambil, harus kita penuhi, harus kita manfaatkan, tapi apa batasannya? Imsak itu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, dan jangan berlebihan. Nah, keberlebihan itulah yang membuat sering manusia ada yang takatsur, menjadi berlebihan mengejar dunia, lalu menjadi budak dunia. Dunialah yang mengendalikan kita dan bukan kita yang mengendalikan dunia. Satu ciri misalkan emosi. Emosi itu kan alamiah kita miliki. Kalau kita tidak punya emosi, itu ahli psikologi jauh lebih paham di sini. Namanya patung.
namanya batu, namanya benda-benda mati kan. Tapi yang diperlukan apa? Mengendalikan emosi. Dan itu kadang tidak terkait ilmu. Nah, maka kenapa ada ilmuwan yang tidak bisa menahan emosinya gitu kan, lalu mengeluarkan ancaman, mengeluarkan kata-kata dan berbagai hal. Jangan-jangan kita suka seperti itu juga gitu. Yang saya sebut bahwa ilmunya tidak menyinari kalbunya, tidak menyinari atau mencerahkan akal budinya. Nah, maka di Al-Quran kan ciri bertakwa itu ada parameternya kan, banyak sebenarnya parameternya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas. 3 saja itu praktekkan berat. Sedekah di kala berat dan ringan, di kala lapang dan ringan. Di kala lapang lalai, pas banyak uangnya dapat tambahan dari UAD, eman-eman gitu ya. Padahal dulu niatnya kalau sudah tambah gaji dan penghasilannya ingin tambah sodakohnya. Bawaan harta itu apa? Ingin masuk nggak mau keluar. Maka yang keluar sedikit. Ujiannya apa? Kaleng lewat. Atau tempat infak sodakoh itu yang masuk mesti yang gambar Gunung Maitara itu, bukan yang gambar Bung Karno dan Bung Hatta merah itu gitu kan. Contoh kecil saja. Apalagi di saat sempit, di saat pandemi misalkan, padahal kita perlu berbagi. Nah, harta bawaannya begitu. Yang kedua, wal kadiminal ghaid, menahan marah. Maka kata Jalaluddin Rumi, marah adalah ibu dari semua berhala. Betapa orang banyak yang sukses dalam hidup, prestasi hebat tapi gagal dalam menahan marah. Maka jangan bereaksi di kala marah, endapkan dulu. Kenapa saya bikin flyer sebagai ketua umum? Agar kita jangan seperti orang lain gitu. Tetap berilmu, tetap beradab, tetap mencerdaskan. Agar apa? Tidak melawan ketidakberadaban dengan perilaku yang sama. Reaksi boleh. Kalau tanpa reaksi nanti kita juga diperlakukan sewenang-wenang gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi tetap terukur. Menahan marah itu di situ. Bahkan ada orang yang bangga dengan marah. Saya ini kan bawaannya marah. Oh, kok bangga? Untuk melihat keperkasaan dia sampai ditakuti untuk bertemu. Yang ketiga, memberi maaf. Tapi memang ada proporsinya. Maaf itu juga relasi dengan minta maaf kan, aksi reaksi. Pertama, kalau kita minta maaf itu sering susah ya. Karena apa? Ego kita merasa benar, merasa salahnya itu benar atau cari pembenaran. Coba aja pakai itu ya. Yang sekarang minta maaf itu di media itu baca. Tidak cukup begini, saya minta maaf karena saya salah. Saya minta maaf karena saya emosi. Saya minta maaf karena saya subjektif. Dan saya minta maaf karena saya tidak bisa menghargai perbedaan. Tidak. Saya minta maaf kalau ini menyinggung karena maksud saya ingin ada persatuan. Karena itu namanya ngeles. Merasa tidak bersalah, mencari logika post factum namanya dalam teori ilmu logika itu. Logika post factum itu mencari pembenaran atas langkah yang salah. Bahkan dalam teori filsafat disebut dengan falsifikasi. Falsifikasi itu ya mencoba mencari
berbagai rangkaian narasi untuk membenarkan kesalahan-kesalahan. Jadi itu, nah yang kedua memberi maaf itu dalam posisi benar. Itu juga ada edukasinya. Kalau sudah berulang-ulang itu ya memberi maaf urusan ruhani. Tetapi kalau memang ada proses yang harus ada tindakan hukum, tindakan apapun yang bersifat memang harus ada efek jera, itu tetap baik. Nah gitu, jadi tetap baik. Karena kalau tanpa mekanisme social control dan tindakan-tindakan otoritatif dalam kehidupan order, in order, tatanan sosial ini kaitannya. Kalau ada orang yang membuat onar di tengah kehidupan masyarakat yang tertib, nah ada wilayah sosial dan moral, ada wilayah hukum dan tertib sosial. Wilayah sosial dan moral bisa saling memaafkan. Wilayah tertib sosial dan hukum itu ada wilayahnya sendiri. Dan semuanya punya proporsinya. Cuman orang Indonesia ini kadang suka salah kaprah. Salah kaprahnya itu kadang kan gini, orang Indonesia cenderung harmoni dan anti konflik. Padahal harmoni dan konflik itu realitas yang selalu hidup dalam masyarakat. Masyarakat maju itu biasanya mampu mengelola harmoni dan konflik itu di dalam teori rasionalitas sistem. Nah, orang kita ini belum punya itu. Maka yang muncul adalah nalar komunal. Nalar komunal itu ya berdasarkan common sense saja, ada yang pas, ada yang tidak pas. Misalkan ada orang berbuat onar, mengganggu tertib sosial, lalu timbul kegaduhan, keresahan kan gitu. Lalu sering yang muncul adalah memadamkan api saja, tanpa melihat sumber kebakarannya. Keluar kata-kata klise, jangan rame, jangan gaduh. Oke, itu benar. Tapi mestinya jangan membuat gaduh dan jangan membuat ramai, jangan membuat onar. Nah, sering lupa bahwa keramaian dan kegaduhan itu karena ada aktor atau situasi yang membuat gaduh. Disitulah sering kita keliru di dalam memandang persoalan. Hari ini saya nulis refleksi rutin di Republika, judulnya tentang keringkihan berbangsa. Jadi kita ini masih ringkih sebenarnya, karena sering salah kaprah itu tadi. Lalu yang dihukum dalam hukum aksi reaksi tadi siapa? Bukan pembuat aksi, tetapi pembuat reaksi. Nah, lalu gimana caranya? Agama mengajarkan khairul umur awsatuha, bikin reaksi yang proporsional tapi jangan berlebihan gitu. Kenapa jangan berlebihan? Sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Sholat berlebihan nggak baik. Sampai Nabi kan sempat ditanya sahabat itu, tanya Ustadz Fatur itu, atau orang yang ingin tahu tentang bagaimana Nabi ibadah itu. Kata Aisyah, Nabi sholat malam tetapi Nabi tidur, karena mereka yang datang itu ingin terus sholat malam dan tidak tidur-tidur gitu kan. Kemudian Nabi Nabi puasa tetapi Nabi berbuka, bahkan Nabi juga berkeluarga. Jadi ini cara di mana kita menyelesaikan persoalan. Yang berikutnya yang perlu kita aktualisasikan dari iman dan amal soleh hasil dari puasa itu, termasuk beridul fitri, adalah membangun kehidupan yang lebih baik. Ini memakai kata kultural, syawalan, artinya silaturahmi di bulan
Syawal, bisa dari hari pertama sampai ujung. Bahkan sudah Dzulqa'dah aja masih Syawalan. Nah, nggak apa-apa, wong itu kultural kok, nggak ada larangan. Lagi-lagi pemerintah tidak perlu mengeluarkan SK pelarangan Syawalan di bulan Dzulqa'dah. Nah, dalam tradisi orang Arab itu kan nama-nama bulan Hijriah yang kita adopsi itu kan punya kaitan dengan musim dan kegiatan masyarakat Arab. Muharram, bulan yang terlarang untuk perang. Orang Arab memang tradisi utamanya perang, memang itu secara sosiologis. Saya baca dari banyak literatur, memang tradisi perang menjadi bagian dari karakter dan wibawa kearaban kan itu. Kemudian Syafar itu bulan yang kosong, lalu Rabiul Awal bulan musim semi pertama, Rabiul Akhir musim semi kedua, kemudian Jumadil Awal itu musim panas pertama, Jumadil Akhir musim panas kedua, kemudian Sya'ban itu bulan peralihan, kemudian nanti Ramadan itu bulan yang terik. Saya tidak tahu ya teman-teman ahli tafsir atau itu kaji kenapa justru di bulan yang terik kita disuruh puasa. Ya agar ada kontras kan gitu, agar ada kontras puasa di bulan yang terik. Biarpun nanti ada pergeseran bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, Syawal itu orang Arab punya tradisi berburu atau membawa perlengkapan berburu. Berarti di bulan Syawal kita harus berburu amal lebih baik lagi dari sebelumnya itu. Udahlah, di bulan Ramadan itu semua kita soleh. Di bulan Ramadan kita ini semua belajar berilmu, baca Quran sampai hatam, kan begitu. Di bulan Ramadan itu semua bisa menahan marah. Di bulan Ramadan itu kita semua amalnya semakin baik gitu kan. Bisa enggak itu berlanjut? Bahkan kita berburu lebih baik lagi, berburu amal. Nah, dalam konteks wade, ya berburunya Syawalannya itu harus meningkatkan apa yang tadi disebut Pak Rektor, yakni meningkatkan kualitas Universitas Ahmad Dahlan agar lebih baik lagi. Jangan stagnan. Tantangan di sekitar kita itu makin tinggi. Yang kedua, problem pendidikan kita itu bukan sekedar berlomba untuk mengasah kognisi saja, tapi kognisi pun kita ini tertinggal. Tanya Prof. Yanto itu, kan orang sering di pendidikan sekarang mengembangkan teori kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan apa lagi? Tambah saya sosial gitu kan. Lalu orang Indonesia biasa melankolis, termasuk di dunia pendidikan Islam. Ayo kita bangun kecerdasan emosional, jangan hanya kecerdasan intelektual. Akibatnya apa? Yang disasar hanya ini saja, intelektualnya jadi tertinggal, mundur ke belakang. Sampai di TK, di apa, misalkan kemudian diajari jargon-jargon yang enggak pas nih. Sampai saya sering seloroh, anak TK kok dikasih pakaian soleh sebelum waktunya itu. Biasa saja pakaiannya, nanti kecil-kecil usia balita sudah beruput melebihi Bu Muhlas gitu kan itu lah. Padahal Bu Muhlas seperti Aisyah aja itu ya. Iya. Kalau Aisyah itu kan simple pakaiannya gitu. Iya. Kalau pakai kerudung nggak usah ditutup sampai bawah, itu namanya rukuh. Harus bisa membedakan antara rukuh dan kerudung. Apalagi yang muda-muda itu nggak artistik gitu ya. Bukan apa-apa, karena di balik itu ada paham. Nah gitu loh, di balik itu ada paham.
Di balik itu ada paham. Yang terlalu apa? Ya ada agak-agak gelu gitu ya, ada agak ekstrim. Anak TK, anak PAUD sudah diajari agama terlalu melebihi porsinya. Nanti itu tidak akan pas secara edukasi juga. Sampai saya seloroh itu, soleh sebelum waktunya, ketika sudah dewasa dan tua malah kembali menjadi tidak soleh gitu kan. Buah aja kan nggak boleh dipaksa untuk manis atau matang sebelum waktunya. Ada yang suka metik buah ketika masih belum waktunya di apa? Iya, dimanipulasi begitu kan. Nah, ini penting keberimbangan itu. Kenapa? Nah, kemarin kan yang dirilis bahwa IQ orang Indonesia ternyata di posisi 113. Ya memang nggak banyak yang pandai-pandai itu ya. Kita kan selalu contohnya Habibie. Siapa lagi? Sebutlah mereka yang anak-anak kita sukses di internasional. Pak Sayuti dan teman-teman di bagian pendidikan. Tetapi berapa banyak yang seperti itu? Yang kebanyakan itu masih terlilit persoalan kesehatan, terlilit persoalan kemiskinan, terlilit persoalan lingkungan, terlilit keterbatasan pendidikan. Akibatnya apa? Daya kecerdasannya tidak berkembang. Daya kecerdasannya tidak berkembang. Kognisinya tidak berkembang. Artinya apa? Poin saya. Jangan bawa pendidikan juga surut ke belakang. Hanya ingin kembali ke kecerdasan emosional dan spiritual, sementara yang intelektual mulai dinegasikan. Padahal kita masih tertinggal. Sampaikan di situ setaranya 11-12 dengan Papua Nugini dan Timor Leste. Poin penting kita apa? Selain hati-hati dalam merancang bangun pendidikan, jangan kesemangatan soal spiritual, moral lalu meninggalkan dunia intelektual. Kita masih jauh. Yang kedua, jangan merasa sudah sukses mengelola pendidikan kita Indonesia. Kita masih tertinggal dari tetangga kita. Human Development Index kita nomor 7, daya saing kita nomor 6 dari negara-negara ASEAN. Ya bagi PTMA itu kan, bagi lembaga pendidikan kita, apalagi bagi pendidikan negeri, hati-hati. Oke, kita punya proyeksi Indonesia 2045 Indonesia emas. Tapi proyeksi pendidikan juga harus benar. Disinilah sebenarnya perlu kemampuan kita mengembangkan pendidikan yang bersifat transformatif. Nah, keseimbangan itu penting membangun, tetapi keseimbangan yang kualitatif dan syawal di atas rata-rata. Jangan keseimbangan yang pas-pasan. Kalau keseimbangannya juga pas-pasan, kita tidak bisa bersaing dengan yang lain. Yang disebut dengan keunggulan itu apa kan? Parameternya katanya 2. 1, ada kompetisi, yang kedua ada komparasi. Kita disebut unggul jika dikompetisikan kita berada di depan, jika dikomparasikan kita menjadi yang terbaik, itu unggul. Nah, sudahkah kita ke situ? Maka tingkat perbandingan kita dan tingkat kompetisi kita jangan yang dengan di bawah, tapi harus dengan yang di atas. Contohnya jangan dengan yang lain yang ada di bawah kita. UAD sudah akreditasi institusinya apa? A ya. A. Ya memang nggak ada lagi yang unggul ya. Itu. Tetapi kualitatif itu harus terus menggambarkan itu. Untuk apa? Untuk kemajuan umat, bangsa dan Muhammadiyah.
sekarang umat Islam kita mayoritas, iya, kalau diajak untuk kumpul-kumpul insya Allah masih mudah, apalagi kalau ada musuh bersama itu kan, lari ke Monas itu yang jalan kaki pun banyak gitu kan, ya oke. Dan itu bagus, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan kumpul-kumpul itu lupa belajar nanti, lupa meningkatkan kualitas, lupa meningkatkan produktivitas. Karena apa? Kumpul-kumpul terus itu kan seneng, tapi ya sebatas itu. Yang ketiga, apalagi kegiatan-kegiatan kesemarakan beribadah luar biasa. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid makmur dengan apa? Jamaah duhur, jamaah asar. Contohnya itulah. Kalau subuh dan maghrib itu kan biasa itu ya. Bahkan sekarang ada Jumat berkah gitu kan. Jumat berkah itu apa? Ada makanannya di depan. Saya nggak tahu dari mana itu asalnya. Orang Muhammadiyah juga ikut-ikutan lagi. Ya, tugasnya Ustadz Fatur itu. Saya selalu berpikir, ya bagus bagi-bagi itu, tapi coba kalau setiap hari habis berapa ya? Saya tanya setiap masjid, setiap hari untuk iftar dan sekaligus juga kegiatan-kegiatan seperti itu ternyata besar. Nanti dikumpul 1 bulan itu bisa mungkin menyentuh ratusan juta. Itu kalau bisa pakai untuk bangun TK, bangun apa di tempat-tempat jauh. Yang namanya konsumsi itu apapun habis. Ya memang nggak populer pandangan seperti itu. Istilahnya enggak. Padahal kalau dipakai untuk bangun TK, bangun sekolah, klinik kecil, ada Ustadz Faisal itu, di tempat terjauh itu sama berkahnya. Nah Muhammadiyah ini mindsetnya untuk itu, makmurkan masjid, tetapi dari masjid juga lahir Islam berkemajuan. Nah gitu loh, makmurkan masjid termasuk masjid kita ini, tetapi dari masjid itu juga selain membangun tadi kekayaan ruhani, keluhuran akal budi, kepedulian sosial, tetapi pada saat yang sama membangun peradaban maju. Dan peradaban maju itu tugas kolektif yang berat. Ya seperti saya contohkan tadi. Bahkan semarak beribadah itu juga harus tetap dalam proporsinya. Islamisasi juga harus tetap dalam proporsinya. Mohon maaf, saya sekarang kita ribut soal istilah. Dulu sudah bagus, ada wasatiyah Islam, oke? Ya kalau di bahasa Inggris kan wasatiyah kan pilihannya moderat, itu kan? Apalagi? Ya itu, sekarang mulai jangan menggunakan kata moderat, menggunakan wasatiyah saja gitu kan. Ya tergantung isi aja, moderatnya itu sejalan dengan wasatiyah gitu kan. Kalau bahasa Indonesia apa? Tengahan. Wah jangan tengahan, nanti cuma di tengah aja, nggak ke kiri, nggak ke kanan, ya bodoh namanya. Orang jalan itu biarpun di tengah itu kan ada dinamikanya, ke kanan, ke kiri, belok. Jadi akhirnya apa? Wasatiyahnya enggak kita wujudkan, moderatnya enggak kita wujudkan, ributnya yang kita ramekan. Konsep tidak berkembang, aplikasi tidak berkembang. Belum ke soal-soal kecil. Sekarang jujur saya kalau menjawab WA itu susah. Mau tulis amin ya robbal alamin biasa aja susah. Amin gitu kan itu. Jadi apa? Yang sudah bahasa Indonesia loh ya, yang sudah menjadi literasi Indonesia. Tapi saya menggunakan gitu aja, amin gitu kan. Kemudian kalau insya Allah ya saya biasa aja insya Allah.
Tapi kalau pakai bahasa Arab, Ustadz Fatur Rahman ahlinya. Biarpun nanti orang Arab aja kalau insya Allah itu kan dua sambungannya itu nyatu ya. Seperti kata insya Allah aja seperti kita gitu kan. Sekarang kan menjadi susah berbahasa. Bahkan mulai dikelirukan kan. Kalau kita takjub terhadap keadaan jangan bilang subhanallah. Bilanglah masya Allah. Nah, itu kan juga sudah susah juga nulisnya nanti. Itu kan. Sampai ada buku, saya tahu karena punya putu kecil, masih 2,5 tahun, itu ada buku Masya Allah itu kan. Berarti kalau menggunakan subhanallah keliru kan, dianggap keliru. Padahal kan di Al-Quran banyak sekali. Ketika Isra Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Ali Imran 190-100 Rabbana ma khalaqta batil subhanaka wa qina adzabannar. Kok malah mempertentangkan sesuatu yang sebenarnya sama benarnya gitu kan. Artinya jangan lari ke literasi yang terlalu bayani, yang kemudian kita meninggalkan sketsa besar tentang peradaban yang harus kita bangun dengan susah. Kalau itu kan mudah gitu kan. Tapi itu juga jadi mempersulit hidup dan relasi kita kan. Dengan cara itu menjadi susah. Wong kita niatnya jawab insya Allah atau amin, langsung dijawab lagi, Pak keliru jawabnya. Akhirnya nggak nyambung kan. Maksudnya silaturahmi, dia WA, saya jawab. Akhirnya hidup jadi susah gitu kan. Dengan bahasa. Saya teringat itu ada entah anekdot atau ini hikmah gitu. Jadi ada seorang syekh yang ahli nahwu sharaf gitu ya, ahli gramatika, dan ada anaknya yang sebenarnya pintar, tapi anaknya kalau ngomong sama ayahnya selalu salah. Karena apa? Anaknya itu kan ya biasa pakai bahasa yang yaumiyah atau bahasa yang biasa gitu kan, selalu salah gramatikanya. Kalau tidak salah fa'ilnya, salah maf'ulnya gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi setiap ngomong itu belum sampai anaknya itu sudah dipotong oleh ayahnya. Karena ayahnya syekh ahli gramatika, ahli bahasa, ahli tata bahasa, ahli nahwu sharaf. Sampai suatu saat jubah ayahnya itu terbakar. Anaknya mau ngasih tahu bagaimana caranya, susah. Lalu dia dengan gagapnya di depan ayahnya bilang begini, ayah, ayahku yang baik. Nah, itu. Di belakang ayah ada sebuah helai kain yang selalu melekat pada ayah. Nah, itu. Dan di atasnya ada sebuah benda yang susah disentuh, berwarna merah, tetapi panas, gitu kan. Ayahnya kaget gitu kan, ini sudah ke atas itu. Lalu dia marah, kenapa kamu tidak ngasih tahu ayah gitu kan. Ayah, tadi saya sudah menyusun kata-kata yang gramatika dan lughahnya baik, belum sampai ke ujungnya gitu kan. Kata ayahnya, sejak hari ini dan besok kamu usah pakai lagi gramatika. Itulah. Nah, ini teori dekonstruksi, teori untuk membalikkan keadaan yang terlalu rigid. Poin penting saya di situ, penting berbahasa, penting menggunakan bahasa, dan itu alat tapi juga jangan terlalu bayani, yang membuat kita kehilangan perspektif dan melihat keadaan untuk kita selesaikan dalam kehidupan. Nah, itu namanya pencerahan di dalam kehidupan kita. Nah, membangun peradaban itu ya harus dimulai dari tebako tahap demi tahap. UAD adalah simbol membangun pilar peradaban. UMY, kemudian UNISA, sekolah kita, lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita, rumah sakit kita, simbol peradaban.
tapi juga masjid-masjid kita, musola-musola kita adalah simbol dan alat untuk membawa peradaban maju umat Islam. Maka bagaimana setelah kita Syawalan, setelah kita puasa, setelah kita Idul Fitri, kita membawa persyarikatan kita, membawa umat kita, membawa bangsa kita menjadi berperadaban maju, peradaban yang khairu ummah. Dan itulah makna Syawalan, berburu kebaikan dalam berbagai dimensi kehidupan, mengaplikasikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, sekaligus memperbaiki diri kita. Siapa tahu diri kita ini juga ada salah, ada keliru dan berlebihan, agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi hari ini dan ke depan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.